ia pun siap melayani sang suami tercinta. Walaupun mungkin dari sisi penghasilan, dari sisi level jabatan, si istri ini jauh lebih tinggi. Namun apapun, ketika sudah sampai di rumah, istri adalah tetap sebagai orang yang memang harus taat kepada perintah suami, ya. Karena suami adalah kepala rumah tangga, bahkan tanggung jawabnya sampai ke. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang mudah tergoda pria lain, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang mungkin kurang, ya. Kita melihat dari sisi atau latar belakang seorang istri yang mudah tergoda ini apa saja, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama biasanya adalah karena istri merasa kurang diperhatikan oleh suami, sehingga ketika ia sedikit saja mendapatkan perhatian dari pria yang di luar sana, ini akan mudah tergiur. Nah, maka dari itu perhatian seorang suami terhadap istri menjadi hal yang penting dalam menjalin kehidupan rumah tangga agar lebih kuat, ya, jalinan cintanya. Begitu pula ada keseimbangan tentunya yang harus dilakukan oleh seorang istri, yaitu juga memberikan perhatian penuh kepada sang suami tercinta tentunya. Ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan agar kedua di antaranya tidak mudah melirik atau dilirik pihak lain, ya. Ini. Yang kedua adalah ternyata ia mengalami kekurangan dalam hal kepuasan. Nah, kepuasan di sini ini banyak hal. Kepuasan secara seksualitas bisa jadi, ya, karena dia penasaran, ya. Biasanya orang yang mudah selingkuh ini beranggapan bahwa ternyata punya orang lain lebih memuaskan, ya. Walaupun itu sebetulnya hanyalah godaan semata, karena pada dasarnya puas atau tidak ini tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Agar keduanya merasa bahagia dan puas setelah melakukan hubungan suami istri. Nah, lalu kemudian ketidakpuasan berikutnya adalah biasanya dari sisi harta, ya. Walaupun mungkin banyak juga yang mengatakan harta bukan segalanya, ya. Tapi mau tidak mau hal itu memang harus saling melengkapi satu sama lain antara cinta dan harta, ya. Memang ada kalanya memang harus sejajar kebutuhan atau kepuasan secara ekonomi, ya, kepuasan secara kasih sayang atau seksualitas ini harus seimbang, ya, agar semua hal yang bisa menyebabkan seseorang selingkuh ini terhindari, ya. Lalu yang ketiga, biasanya ketika ini terjadi karena orang tersebut atau siapapun, ya, ini sudah terbiasa melakukan perselingkuhan. Mungkin untuk melakukan perselingkuhan yang pertama, ini rasa takut masih begitu kuat, ya. Namun setelah ia merasa aman dengan perselingkuhan tersebut, ia akan kembali melakukan perselingkuhan berikutnya. Nah, ini tentunya adalah memiliki riwayat selingkuh sebelumnya, maka orang tersebut siapapun, ya, ini akan mudah, jika dia seorang pria, ia akan mudah melirik wanita lain. Begitu pula dengan wanita, ia pun akan mudah melirik pria lain, ya. Walaupun di sini tentunya ada perbedaan ketika seorang pria, ketika bicara cinta, ya, untuk mencintai seorang wanita ini dibutuhkan proses panjang, waktu yang panjang, ya. Kenapa demikian? Karena pria banyak menggunakan logika, ya, banyak menggunakan hal-hal yang bisa menciptakan kepuasan secara kasat mata. Namun ketika wanita ini menggunakan perasaan, walaupun mungkin seorang wanita awalnya sedikit menolak, ya, dengan pria tersebut, tapi dengan kesabaran kita, dengan cara kita merayu, akhirnya wanita tersebut luluh hatinya karena ia mengandalkan perasaan ketika melakukan dan menerima sesuatu, ya. Ini bedanya pria dan wanita ketika jatuh cinta. Lalu yang keempat,
ini adalah adanya problem komunikasi. Nah, komunikasi ini sudah berkali-kali saya katakan punya peranan yang sangat penting dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah kehidupan rumah tangga saja, tapi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Komunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, ketika kita berada dalam satu rumah, tapi dalam kesehariannya komunikasi ini tidak pernah hadir di antara keduanya, itu nggak enak sama sekali. Ya, jadi semakin hari ketika didiamkan, orang semakin semakin merasa dicuekin. Pada akhirnya seseorang ini mengambil keputusan sendiri karena kondisi tersebut. Ya, ketika ia melihat seorang pria yang lebih ramah, lebih sopan, gampang bicara, supel, ia akan tertarik karena selama ia berada di rumah, dia merasa belum mendapatkan perlakuan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah wanita yang mudah bosan. Nah, ketika bicara bosan, ya, ini sebetulnya ada solusi untuk mengurangi kebosanan. Nah, siapapun ini tentunya punyalah rasa bosan dan sangat manusiawi, tapi kita harus paham apa sih kelemahan orang yang mudah bosan ini. Ya, ketika ia mungkin jenuh, butuh hal-hal baru di luar sana, maka coba bicarakan, komunikasikan dengan suami. Ya, pergilah ke sesuatu tempat ya yang Anda sukai untuk mencairkan suasana sehingga Anda tidak mudah bosan. Ya, begitu pula bosan dalam hal percintaan barangkali karena si suami monoton atau tidak memiliki hal yang bersifat inovatif sehingga membosankan. Maka bicarakanlah dengan suami, ya, hal apa yang harus dilakukan suami agar istri ini rasa bosannya bisa berkurang secara perlahan. Ini. Lalu kemudian yang keenam, karena biasanya karena istri merasa lebih sukses dari suami, walaupun ini tidak semua, ya. Bagi seorang istri yang baik, sesukses apapun, ia tetap berperan sebagai seorang istri, bukan sebagai ratu di tengah kehidupan rumah tangganya. Artinya, ia pun siap melayani sang suami tercinta. Walaupun mungkin dari sisi penghasilan, dari sisi level jabatan, si istri ini jauh lebih tinggi. Namun, apapun ketika sudah sampai di rumah, istri adalah tetap sebagai orang yang memang harus taat kepada perintah suami. Ya, karena suami adalah kepala rumah tangga, bahkan tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Inilah beratnya seorang suami. Ya. Lalu yang ketujuh, biasanya dia mudah melirik atau bergonta-ganti pria ini karena ada kelainan seksualitas. Ya, kelainan seksualitas ini bisa jadi memang tidak bisa ditanggulangi hanya dengan satu laki-laki misalnya. Nah, hal ini juga bisa menjadi penyebab pada akhirnya ia mudah melirik pria lain dengan harapan bisa memberikan kepuasan secara maksimal ya terhadap kelainan seksual yang ia alami. Ini. Lalu yang kedelapan adalah adanya faktor kesepian. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh terus-menerus dibiarkan. Ya, ciptakan hal-hal yang bisa merubah sunyi menjadi tidak sunyi, yaitu tentunya perbanyaklah komunikasi di waktu-waktu senggang bagi para suami, ya, agar istri di rumah tidak merasa kesepian. Karena ketika kesepian, ini akan mudah sekali tergoda oleh pria lain. Ini siapapun, baik pria pun demikian, ketika ia selalu merasa sepi, merasa tidak diperhatikan, ia akan mencari hal-hal tersebut di luar sana untuk menutupi apa yang kurang dari dirinya yang belum didapat dari istri. Ya, nah sahabat, itulah 8 hal yang tentunya bisa dijadikan satu acuan buat kita semua. Bagaimana sih agar pasangan kita ini tetap cinta kita sampai akhir zaman. Hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.